Perekonomian tiga sektor, aliran barang, jasa, dan aliran pembayaran dalam perekonomian. Dalam perekonomian dua sektor, ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Di sini ada aliran barang ataupun jasa dan aliran pembayaran. Garis putus-putus menunjukkan aliran pembayaran, garis tidak putus-putus menunjukkan aliran barang ataupun jasa. Artinya di sini, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan sebagai tenaga kerja, yaitu garis tidak putus-putus. Kemudian nanti perusahaan akan melakukan pembayaran, maka itu ada pada pasar uang dan lembaga keuangan. Kemudian barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan akan dijual ke rumah tangga. Ini dalam perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian tiga sektor ada tambahan pemerintah, di mana pembayaran pajak oleh rumah tangga kepada pemerintah menjadi pendapatan pemerintah, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan, atau pengeluaran pemerintah atas pembelian barang jasa yang diproduksi perusahaan. Artinya, pemerintah itu membeli barang-barang ataupun jasa dari sektor perusahaan, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga. Misalkan Anda sebagai pegawai negeri sipil, Anda itu sebagai faktor produksi, dan Anda akan dibayar oleh pemerintah. Peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pengeluaran pemerintah, dalam hal ini government expenditure yang disingkat dengan G. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure atau G adalah pengeluaran rutin yang dilakukan pemerintah sebagai pembelanjaan negara, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, pembayaran gaji, dan lain-lain. Yang kedua, transfer payment yang disingkat dengan TR, yaitu pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan pengeluaran terhadap pembayaran barang atau jasa, dan pemerintah tidak mendapatkan timbal balik dari pengeluaran tersebut. Artinya di sini, jika Anda sebagai pegawai negeri, Anda sebagai faktor produksi, Anda akan dibayar gaji. Itu bagian daripada pengeluaran pemerintah. Tetapi, mohon maaf, jika ada di lingkungan Anda korban banjir, maka pemerintah memberikan bantuan. Bantuan itu bukan sebagai pengeluaran pemerintah, tapi disebut dengan transfer payment. Karena pengeluaran itu bukan karena sebagai balas jasa terhadap faktor produksi. Berbeda jika Anda sebagai pegawai negeri sipil, Anda dibayar karena Anda sebagai faktor produksi. Yang ketiga, mengelola pajak. Ketiga peranan pemerintah ini, pertama pengeluaran pemerintah, kemudian transfer payment, kemudian mengelola pajak. Ketiga inilah yang menjadi instrumen daripada kebijakan fiskal. Dalam ekonomi makro ada dua kebijakan, fiskal dan moneter. Nanti moneter kita bahas. Tetapi inilah instrumen daripada kebijakan fiskal, yaitu tentang pajak. Kebijakan fiskal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong keadilan sosial, mendorong lapangan kerja, mendorong neraca perdagangan agar tidak defisit. Tadi dalam perekonomian tiga sektor di sini ada tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pembayaran sektor perusahaan dibedakan atas dua jenis, pembayaran kepada rumah tangga dan pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Kemudian pembayaran pajak kepada pemerintah. Jadi perusahaan ini, pengeluaran itu ada untuk membayar faktor produksi ke rumah tangga dan membayar pajak kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber, dari gaji, upah, sewa bunga, dan untung oleh perusahaan dari gaji, dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan ataupun rumah tangga. Pendapatan ini akan digunakan untuk membayar gaji atau upah pegawai dan membeli barang ataupun jasa. Pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak, sehingga pendapatan yang dimiliki rumah tangga itu digunakan pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk tabungan, dan untuk pajak.
Maka dengan demikian, pengeluaran agregat atau AE menjadi bertambah jenis menjadi AE sama dengan C plus I plus G dalam perekonomian 3 sektor. Waktu perekonomian 2 sektor, AE sama dengan C plus investasi. Keseimbangan perekonomian 3 sektor terjadi pada waktu AE sama dengan C plus I plus G atau pada waktu saving tambah pajak sama dengan investasi plus G. Pengeluaran pemerintah itu berbeda dengan subsidi. Dalam perekonomian 3 sektor, pendapatan yang siap dibelanjakan oleh rumah tangga, YD sama dengan pendapatan kotor dikurang pajak ditambah transfer payment. Sehingga fungsi konsumsi akan berubah menjadi C0 tambah MPC dikali YD. YD ini saya ulangi, Y dikurang TX ditambah TR. Dan fungsi saving, min C0 plus MPS dikali YD. AE di sini adalah agregat expenditure atau pengeluaran agregat, di mana dalam keseimbangan AE sama dengan Y, pengeluaran sama dengan pendapatan. Dari sudut pengeluaran agregat, Y sama dengan C plus I plus G. Dari sudut pengeluaran agregat, Y sama dengan C plus saving plus pajak. Sehingga C plus I plus G sama dengan C plus saving plus pajak, atau investasi plus G sama dengan saving plus pajak. Investasi plus G disebut dengan suntikan, saving plus pajak disebut dengan bocoran. Bentuk keseimbangan dengan grafik AE sama dengan C plus I plus G. Pada sumbu horizontal pendapatan, pada sumbu vertikal menunjukkan AE atau agregat expenditure. Ini garis 45 derajat menunjukkan AE sama dengan Y, artinya sepanjang garis ini pendapatan sama dengan pengeluaran. Ini kurva konsumsi. Dalam perekonomian rumah tangga, konsumsi itu sama dengan pendapatan. Dengan kata lain, pendapatan itu sama dengan pengeluaran agregat. Inilah besarnya konsumsi dari sini sampai ke sini. Kemudian dalam perekonomian 2 sektor, AE sama dengan C plus I, berarti ada investasi dari perusahaan, sehingga di sini berubah AE sama dengan CI. Inilah besarnya investasi. Dalam perekonomian 3 sektor, ada pengeluaran pemerintah, sehingga AE sama dengan C plus I plus G, inilah yang menjadi pengeluaran pemerintah. Pada titik di sini, keseimbangan perekonomian 3 sektor. Pada titik di sini, keseimbangan perekonomian 2 sektor, dan inilah keseimbangan perekonomian rumah tangga. Keseimbangan dengan grafik, saving plus pajak sama dengan investasi plus G. Pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan, pada sumbu vertikal menunjukkan saving plus pajak. Ini kurva saving plus pajak. Ini kurva investasi plus G. Perpotongan ini adalah keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Ini tadi gambar keseimbangan perekonomian rumah tangga 2 sektor dan 3 sektor. Penurunan kurva investasi plus G sama dengan saving plus TX dari gambar ini. Pada sumbu vertikal saving, pada sumbu horizontal pendapatan. Ini kurva saving plus pajak, ini kurva investasi plus G. Perpotongan di sini, jumlah investasi plus G sama dengan jumlah saving plus pajak, itu nilainya sama dengan turunan dari titik di sini. Sebesar Y1. Dalam perekonomian 2 sektor, keseimbangan tadi terjadi di sini. Dapat kita tarik garis ke kurva di bawah ini. Pada waktu investasi sama dengan saving. Ini investasi, ini saving. Pada titik potong ini, investasi sama dengan saving. Setelah ada pajak, dalam hal ini pajak tetap dan pajak persentase, YD atau disposable income itu menjadi Y dikurang TX, sehingga fungsi konsumsi C sama dengan C0 ditambah MPC dikali YD, di mana YD ini adalah pendapatan kotor dikurang pajak, dan fungsi saving menjadi min C0 plus MPS dikali Y dikurang TX. Keseimbangan perekonomian pendekatan grafik akibat perubahan pajak. Pada sumbu horizontal pendapatan, pada sumbu vertikal agregat expenditure, ini garis 45 derajat, sepanjang garis ini nilai AE sama dengan Y. Ini kurva konsumsi plus investasi, yaitu AE sama dengan C plus I dalam perekonomian 2 sektor.
Ini AE sama dengan C plus I plus G dalam perekonomian 3 sektor. Akibat ada pajak, maka akan mendorong kurva AE ini turun ke bawah seperti ini, sehingga setelah ada pajak, AE sama dengan C2 plus I plus G, terjadi perubahan konsumsi. Perubahan konsumsi di sini itu sama dengan min MPC dikali perubahan pajak. Dari mana rumus ini nanti akan kita bahas, yaitu multiplier efek pajak. Titik potong di sini, inilah keseimbangan perekonomian setelah ada pajak. Ini sebelum ada pajak. Terjadi perubahan pendapatan di sini, sebelum dan sesudah ada pajak. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka perubahan disposable income, perubahan ID sama dengan minus T. Pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Akibat adanya pajak, pendapatan disposable lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan nasional. Secara matematis, YD sama dengan Y dikurang T. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga, sehingga jumlah C dan saving yang berkurang adalah sama dengan jumlah penurunan YD. Maka, perubahan YD sama dengan min pajak sama dengan perubahan konsumsi ditambah perubahan saving. Contoh, pajak 0, investasi 120, pengeluaran pemerintah 60. Fungsi konsumsi 90 ditambah 0,75 Y. Maka dari fungsi konsumsi ini kita bisa mencari saving sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y. Maka AE sama dengan 90 tambah 0,75 Y tambah 120 tambah 60. Ini sebagai fungsi konsumsi C, ini investasi, kemudian ini G. Maka AE sama dengan 270 ditambah 0,75 Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Ini pendapatan, di sini pajak, di sini YD atau disposable income, di sini konsumsi, di sini saving, investasi, di sini pengeluaran pemerintah, di sini agregat expenditure, kemudian di sini situasi. Pada waktu pendapatan 0, pajak Anda 0. Sehingga nilai YD 0, konsumsi sebesar 90, yaitu konsumsi minimum. Maka saving Anda di sini pada waktu pendapatan sama dengan 0 adalah minus 90, investasi sebesar 120, G itu sebesar 60, maka yang dimaksud dengan AE di sini 270 ditambah 0,75 Y, maka didapat di sini 270 karena Y di sini sama dengan 0. Maka AE sama dengan 270. Pada situasi seperti ini, AE di sini 270 lebih besar dari pendapatan sebesar 0, maka dikatakan terjadi ekspansi. Pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan. Kemudian pendapatan naik menjadi 240, jumlah pajak 0. Kemudian YD ini menjadi 240 karena pajak 0. Konsumsi di sini sebesar 270. Dari mana 270? Anda masukkan 240 ke fungsi konsumsi ini. 0,75 dikali 240 ditambah 90 sama dengan 270. Demikian juga untuk mencari saving. Dari mana min 30 ini fungsi saving. Anda masukkan pendapatan 240 dikali 0,25 adalah 60. Min 90 tambah 60 adalah min 30. Investasi sama 120, G sama dengan 60. Anda jumlahkan ini, AE sama dengan 270 tambah 0,75 Y. Anda ganti Y di sini dengan 240. 0,75 dikali 240, 180. Ditambah 270, itu dapat menjadi 450. Pada kondisi ini, nilai AE lebih besar dari pendapatan, maka AE lebih besar dari Y, terjadi ekspansi. Pada waktu pendapatan 360, pajak 0, maka YD juga sama dengan 0, maka konsumsi di sini
360. Dari mana 360 ini? Masukkan pendapatan 360 kepada fungsi konsumsi. 0,75 dikali 360 itu sama dengan 270 ditambah 90 sama dengan 360. Dan nilai shaping sama dengan 0. Anda masukkan 360 ke sini, kemudian tambahkan ini sama dengan 0. Investasi sama 120, G sama dengan 60, maka AE sama dengan, Anda masukkan nilai Y ini sebesar 360, maka didapat 540, sehingga AE di sini masih lebih besar dari pendapatan 360. Demikian seterusnya dengan cara yang sama Anda bisa cari di sini. Saya akan fokus yang di sini. Pada waktu pendapatan 1080, pajak 0, YD juga di sini 1080, konsumsi di sini 900. Dengan cara yang sama Anda masukkan 1080 kepada fungsi konsumsi, dapat 900. Kemudian shaping 180, Anda masukkan nilai YI 1080, dapat 180. Investasi sama 120, G sama dengan 60, maka AE sama dengan 1080 ini masukkan ke sini, ke fungsi AE, sehingga didapat 1080. Nah, perhatikan di sini. Di sini terjadi nilai AE sama dengan nilai Y. Pengeluaran agregat sama dengan nilai pendapatan. AE sama dengan Y. Inilah keseimbangan. Nah, perhatikan di sini, investasi plus G di sini 180. Kemudian shaping 180. Pajak 0. Dalam perekonomian dua sektor, shaping plus pajak yaitu 180 itu sama dengan investasi plus G 180. Jika pendapatan 1.200, dengan cara yang sama pajak 0 masih, YD di sini sama, kemudian konsumsi. Anda masukkan 1.200 ke fungsi konsumsi, dapat 990, dan shaping 210. Dengan cara yang sama tadi, Anda masukkan 1.200 ke fungsi shaping, investasi plus G sama, kemudian AE sama dengan 270 tambah 0,75 Y. Y ini Anda ganti dengan 1.200, dapat seperti ini. Maka pada kondisi di sini AE itu lebih kecil dari Y, maka perekonomian mengalami kontraksi. Dari tabel ini, pada waktu AE lebih besar dari Y terjadi ekspansi, perluasan usaha. Pada waktu AE lebih kecil dari Y, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, perekonomian mengalami kontraksi. Waktu pengeluaran sama dengan pendapatan, keseimbangan. Keseimbangan dengan grafik. Tadi ini data. Kemudian pada semu vertikal AE di sini pendapatan. Garis 45 derajat. Ini fungsi konsumsi C sama dengan 90 tambah 0,75 Y. Di sini 90 konsumsi minimum. Pada titik potong di sini, waktu pendapatan 360, maka konsumsi sebesar 360. Anda masukkan 360 ke sini, ke fungsi konsumsi, ini dapat 360. Fungsi shaping, min 90 tambah 0,25 Y. Di sini min 90. Pada waktu tabungan sama dengan 0, pendapatan itu 360. Investasi plus G sebesar 180. 120 tambah 60. Inilah kurva investasi plus G 120 tambah 60. Perpotongan ini terjadi pada waktu pendapatan sebesar 1080 dan pengeluaran sebesar 1080. Tadi fungsi konsumsi C sama dengan 90 tambah 0,75 Y. Karena ada investasi dan G sebesar 180, maka fungsi konsumsi ini naik ke atas sehingga akan bergeser menjadi ini. AE sama dengan 270 tambah 0,75 Y. Daerah di sini AE lebih kecil dari Y. Untuk lebih memahami, maka gambar di atas saya uraikan di sini. Nah, warna kuning ini AE lebih kecil dari Y.
Ini artinya agregat ekspenditur itu lebih kecil dari pendapatan, artinya pengeluaran itu lebih kecil dari pendapatan. Pendapatan Anda 50, pengeluaran Anda cuma 30, berarti ada tabungan. Dengan kata lain, ada yang menganggur. Tabungan itu dianggap sebagai faktor produksi yang menganggur, maka dikatakan underemployment. Pada titik ini dikatakan keseimbangan perekonomian. Kemudian pada titik di sini AE lebih besar dari IE. Artinya agregat ekspenditur atau pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan. Pendapatan Anda 50, pengeluaran Anda 70, maka dikatakan overemployment. Keseimbangan ini dapat dicari pada waktu kondisi investasi plus G sama dengan saving plus pajak. Jadi daerah AE lebih kecil dari IE ini sebanding dengan daerah investasi plus G lebih kecil daripada saving plus pajak, dan daerah AE lebih besar dari IE sebanding dengan saving plus pajak lebih kecil dari investasi plus G. Ini kondisi overemployment sama seperti di sini. Jadi inilah penurunan keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan cara saving plus pajak itu sama dengan investasi plus G pada titik di sini, atau di sini AE sama dengan IE. Pada kondisi di sini AE lebih kecil dari pendapatan. Di sini pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Pada waktu AE lebih besar dari IE, agregat ekspenditur atau pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan. Misal AE 540 lebih besar dari pendapatan 360. Artinya di sini agregat ekspenditur atau pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan, perekonomian akan melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Produsen melihat kecenderungan untuk mengkonsumsi sangat tinggi. Hal ini mendorong produsen untuk melakukan inovasi. Pada waktu kondisi agregat ekspenditur lebih kecil dari IE, misal AE sama dengan 1170 lebih kecil dari pendapatan 1200, artinya di sini perekonomian akan melakukan kontraksi atau pengurangan produksi. Produsen melihat kecenderungan untuk mengkonsumsi menurun. Hal ini mendorong produsen untuk mengurangi produksi.